Tanggal 26 Oktober ini, Infinix Indonesia resmi akan merilis Zero 30 5G dan penjualan perdananya di aplikasi Shopee. Buat yang berencana mau beli HP terbaru Infinix, pas banget nih nemu video ini. Karena di sini gue udah rangkum jadi alasan kenapa harus pilih Zero 30 5G dibanding HP mid-range lain. Check this out guys. Oke, alasan kenapa wajib beli HP ini karena desainnya yang mewah dan elegan. Material yang dipakai kebuat dari kaca Corning Gorilla Glass 5, khusus warna gold dan silver. Sedangkan warna hijau kebuat dari vegan leather yang sangat lembut dan jauh lebih premium. Ketebalan HP ini ada di 7,9 mm dan beratnya hanya 185 graman aja. Which is ini dimensinya mirip banget sama itel S23 Plus ya guys. Jadi buat yang udah megang si itel pasti feel di genggaman udah bisa nebak. Paling yang beda cuman di material backdoornya aja sih. Udah gitu di bagian depan disuguhkan sama layar melengkung dengan lapisan kaca Corning Gorilla Glass 5. Luas layarnya ini di 6,78 inci dengan resolusi Full HD+. Brightness-nya 950 nits dan kerapatan 388 ppi. Nah, di layar lengkungnya ini udah disematin in-display fingerprint berbasis optikal. Asli, pengalaman gue kalau pakai sistem in-display fingerprint, responnya cukup bagus walaupun jari lagi keringetan. Dan satu lagi, kelebihan di layarnya ini, kecepatan scrollingnya melebihi HP flagship sekalipun. Karena refresh rate-nya udah 144 Hz, otomatis layar mewahnya ini ngasih gerakan visual yang satset-satset gitu. Alasan yang paling masuk akal buat beli ini HP karena chipset yang dipakai guys, yaitu Dimensity 8020 berfabrikasi 6 nanometer. Chipset ini dari segi performance udah cukup stabil dan pastinya kenceng. Skor Antutu benchmark yang didapat hasilnya tembus di angka 650 sampai 700 ribuan poin. Dengan hasil segitu mah, ini HP dalam 3 tahun ke depan performanya masih aman banget deh. Apalagi RAM-nya dibekali 12GB LPDDR4X dan storage 256GB UFS 3.1 paling baru. So, chipset udah kenceng ditambah jenis memorinya juga sama-sama ngebut. Proses download aplikasi atau baca data di HP makin cepat dan pastinya multitasking bebas nge-lag. Rasanya bukan HP kelas mid-range kalau setup kameranya nggak lengkap ya guys. Nah, di Zero 30 5G ini dibekali triple kamera yang resolusi kamera utamanya itu 108 MP with OIS. Ada ultra wide 13 MP, makro 2 MP, dan kamera selfie-nya 50 MP. Buat yang hobi ngonten pakai kamera HP udah sangat aman. Karena perekaman video mau depan atau belakang udah support 4K 60 fps. Gokil nggak tuh? Makanya tagline buat peluncuran di Indonesia nanti, Infinix nyebutnya bikin story anti-ordinary. Alasan logis beli smartphone mid-range keren ini karena kecepatan ngecasnya yang super ngebut. Bayangin aja guys, ngecas 30 menitan aja, baterai udah keisi 80%-an. Karena udah 68 watt yang chargernya udah include dalam box. Mantep kan? Nah, poin yang tak kalah penting dari HP ini karena fitur spesialnya. Yang pertama, udah 5G. Ya, meski di sini belum merata, tapi setidaknya device buat kedepannya udah siap. Terus yang kedua, speakernya udah stereo. Jadi buat yang doyan nonton atau dengerin musik, ini pasti asik. Lalu di bodi HP ini udah dikasih sertifikasi tahan cipratan air dan debu IP53. Terus lainnya ada NFC, in-display fingerprint. Cuman minusnya udah nggak ada port 3,5 mm aja sih. Tapi di sini gue pengen tahu nih, apa kalian masih pakai nggak si lubang 3,5 mm ini? Coba tulis di komen ya guys. Kalau buat softwarenya, Infinix Zero 30 5G ini jalan di XOS 13 dengan base Android 13. Dan harusnya bisa naiklah minimal 1 kali update Major OS. Karena setahu gue, Infinix sekarang udah ngasih kepastian di seri mid-range. So, kesimpulannya buat yang masih nahan-nahan nggak buru-buru beli HP baru, pas banget guys. Karena rumornya HP ini bakalan dibanderol mulai 3-4 jutaan. Di harga segitu dari segi aspek mulai jeroan sampai fisiknya udah mantep banget.
Apalagi kalau nanti pas diumumin harga beneran segitu, fix lah ini HP pasti goib lagi. Karena si Zero 35J ini dari segi looks udah mewah kan, tapi fitur dan spek hardware-nya udah lebih mantap dibanding mid-range lain. Lihat aja deh si Itel S23 Plus kemarin yang digadang-gadang jadi HP curved screen termurah aja, stoknya banyak diborong sama tengkulak. Ya udah segitu aja buat video kali ini. Thanks yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.